I can't believe that you came into my life. You made me feel again, now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within, so go ahead and just spin. Just Baik Ibu, selamat siang. Jadi Yuni perwakilan dari teman-teman dari CGP Angkatan 10, khususnya Yuni di CGP Komisi Ibu. Jadi teman-teman di sini CGP reguler dari Kota Gianyar bermaksud kedatangan kami ke sini mohon izin sama Ibu selaku kepala sekolah di SMP Negeri 4 Sukawati untuk mengadakan diseminasi di SMP Negeri 4 kan seperti ini. Baik, rencananya nih ke Yuni mengambil hari Minggu Ibu, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, kira-kiranya pukul 7 malam nih ke melalui via online. Ibu. Untuk rekan yang untuk reguler, silakan. Kalau yang sendiri Bu, yang ambil di hari Sabtu, mungkin secara online juga karena nanti bertepatan tanggal merah hari Sabtu ini. Yang ambil secara online kurang lebih jam 10 pagi. Kalau kami proyeknya sendiri di tanggal 30 Mei 2024 ke kemungkinan yang akan mengambil pagi sekitar jam 8:30. Online juga. Kalau tiang sendiri Bu, rencananya mengambil di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Nike untuk jamnya yang perkirakan sekitar jam setengah 11 pagi Nike Ibu. Dan rencananya juga dia mengadakan secara online. Jadi berempat semuanya secara online ya, melakukan koordinasi terkait dengan tapi modulnya positif kita sampai di modul 1.4 jadi terasa ya. Terkait dengan kegiatan diseminasi itu akan mengambil berapa menit? Kurang lebih 1 jam. 60 menit. 60 menit itu. Apa yang dipelajari di pendidikan guru penggerak semoga bisa diimplementasikan di sekolah ini dan ada perubahan ke arah lebih positif lagi untuk kita semua. Tetap semangat, jika pun nanti memang memerlukan sarana prasarana dari sekolah ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelancaran pelaksanaan dari pendidikan guru penggerak dari Bapak Ibu yang berempat. Tetap semangat sampai tuntas, sampai lulus. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang mewakili teman-teman juga berempat mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Pada waktunya mohon izin untuk permisi. Silakan. Terima kasih Ibu. I can't believe that you came into my life. You made me feel again, now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru beserta staf pegawai. Mungkin pegawainya belum ada yang join ya, nggak apa-apa. Jadi mohon izin untuk saya selaku calon guru penggerak angkatan 10, khususnya saya bidang rekognisinya Bapak Ibu di Sumatera Barat. Jadi pada kesempatan yang luar biasa malam hari ini akan mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri 4 Sukawati. Baik, mungkin sebelum saya mulai, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, jadi sebelumnya Bapak Ibu Waka beserta staf pendamping, Bapak Ibu guru beserta pegawai yang saya
banggakan. Terima kasih sekali. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Baik. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan pada malam hari ini. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Yuni sebagai CGP ya, CGP Kognisi Angkatan 10. 10. Ya, semangat, tetap semangat, tidak terasa sudah sampai di modul 1.4 ya. Kepada Bapak Ibu guru beserta staf yang mengikuti kegiatan Google Meet ini dengan pada modul budaya positif ya. Ya, betul itu. Semoga apa nanti yang disampaikan sebagai dari Ibu Yuni sebagai CGP Rekognisi Angkatan 10 bisa diimplementasikan untuk satuan pendidikan kita. Tetap semangat melaksanakan pendidikan guru penggerak dan memotivasi teman-teman yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak agar ikut mengikuti pendidikan guru penggerak untuk perbaikan pendidikan ke depannya. Itu saja. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ya. Tetap semangat untuk kita semua, terutamanya untuk saya sendiri yang terpental ke Sumatera Barat ya Bapak Ibu ya. Untuk mengikuti guru penggerak angkatan 10. Baik, mohon izin sebelumnya saya untuk share screen. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Ibu ya, minta cakepnya. Siap. Minta cakepnya nggih. Cantik aja gimana? Kenapa Jangan Ibu? Cantik ya. Oh cantik boleh Ibu. Tersanjung. Oke, cantik kalau gitu ya. Oke, boleh. Pergi ke kebun mencari durian. Cantik. Oke, pulangnya ketiga pagi hari. Cantik. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi diseminasi hari ini. Wah, cantik. Keren ya. Thank you. Nah, kita melatih fokus ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ice breaking ya, bukan rice breaking. Rice breaking dulu. Mungkin ada 3 rice breaking. Bapak Ibu bisa jawab. Oke, sebentar. Sudah muncul nggih Bapak Ibu? Oke, ini masih kelihatan sumbernya. Nah, di sini kelihatan nggak layarnya Bapak Ibu? Di layar kelihatan nggih? Tuh bikinin Adik gini. Silahkan Bapak Ibu tebak. Jadi di sini tebak aku ya Bapak Ibu, siapakah aku? Jadi pertanyaannya seperti ini. Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku ada 3. Kalau malam aku nggak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Selanjutnya, aku punya kepala, sayangnya nggak punya leher. Dan kalau aku sudah besar dan tinggi, biasanya kepalaku hilang. Tanpa aku, dunia dan cinta tidak akan ada. Siapakah aku? Huruf I. Huruf I. Betul sekali Bu Ita, thank you. Apa jawabnya kelihatan tadi ya? Benar sekali, huruf I. Iya, itu huruf I, bener banget. Oke, yang kedua. Pada suatu hari, hujan sangat lebat. Jadi Sukir masuk ke dalam gua. Dalam suasana sejuk dan gelap, Sukir mengeluarkan lilin, kayu, pelita minyak, dan obor kayu. Benda apa yang harus pertama kali Sukir nyalakan terlebih dahulu? Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa nebak? Saya lanjutkan ya.
itu adalah korek api. Oke. Yang terakhir ya Bapak Ibu ya, ice breaking yang terakhir. Pekerjaan yang nggak pernah senyum. Pekerjaan apakah? Oke, pekerjaan masinis. Ya, Masnya sinis. Nggak pernah senyum ya. Oke, sekian ya ice breaking-nya. Jadi saya stop sharing. Thank you Pak Yaga applause-nya. Oke. Banyak banget ya applause dari Pak Yaga. Oke. Pak Yuda ada raise hand ya? Kenapa Pak Yuda raise hand? Oh, enggak. Oke, silakan diturunkan raise hand-nya. Oke, kita masuk ke desiminasi saya pada malam ini. Sebentar ya. Oke. Oke, sudah. Sudah masuk ya. Sudah kelihatan yang saya share Bapak Ibu? Sudah nggih? Sudah, oke. Baik, saya lanjut. Jadi mohon izin dulu. Oke, saya lanjut. Perkenalan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu di keluarga saya pada tahun 1993 dicetuskan menjadi jeget ketewel nggih Bapak Ibu nggih. Di keluarga saya jadi Pak Kawi dan ibu saya. Jadi kebetulan tanggal lahirnya 26 Februari 1993. Nah, untuk saat ini jadi tentang saya singkatnya itu kebetulan untuk masih saat ini menjadi wakakurikulum pada tahun 2019 hingga sekarang, pengalaman saya menjadi pengajar praktik di angkatan 7, penggerak Kombel, jadi bersama BGP pada tahun 2023, dan untuk saat ini di tahun 2024 disahkan menjadi fasilitator di BGP Sumatera Barat beserta mengikuti calon guru penggerak rekognisi angkatan 10. Sekian ya Bapak Ibu ya untuk perkenalannya. Jadi desiminasi pada hari ini itu adalah budaya positif. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, jadi dalam konsep budaya positif yang kali ini kita pelajari itu atau yang saya mendefinisikan ada 6 poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru dan keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke. Nah, perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama, jadi pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, tahapan berikutnya, jadi perubahan paradigma. Di sini kita akan belajar yang namanya kegiatan mengepalkan tangan, Bapak Ibu. Jadi ibaratkan, jadi sobeklah. Jadi Bapak Ibu berperan sebagai A. Berarti B itu adalah teman Bapak Ibu sendiri. Misalkan sobekan secari kertas ini, jadi menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Jadi letakkan di salah satu tangan, jadi tangan Bapak Ibu dan genggam erat-erat. Jadi dengan kepalan Bapak Ibu sendiri. Jadi teman Bapak Ibu jadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang ada di tangan Bapak Ibu tersebut.
Jadi, misalkan B ini akan membujuk Bapak Ibu secara merayukah, mungkin dengan imbalan, atau senyuman manis, atau apa sajalah, whatever. Jadi, teman Bapak Ibu ini ingin membukakan kepalan yang ada benda berharga di tangan Bapak Ibu itu sendiri. Jadi, apakah yang akan terjadi, Bapak Ibu? Nah, dalam kegiatan yang tadi, kegiatan yang mengepalkan tangan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mengepalkan benda yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu, namun teman, entah itu teman, kemudian teman di tempat kerja, atau teman bestie atau sahabat sendiri ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan tersebut, sesungguhnya siapa yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendali untuk membuka kepalan tersebut? Izin menjawab Bu Yuni. Ya, silakan Ibu. Yang memegang kendali ya diri sendiri. Ya, benar sekali. Yang megang kendali diri sendiri. Oke, saya izin lanjut sebentar ya Bu ya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang megang kendali itu adalah kita sendiri. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi membawa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti itu. Inilah 4 ilusi miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut, Bapak Ibu. Saya izin lanjut dulu. Nah, dalam perubahan paradigma, stimulus respon ataupun yang sering kita kenal adalah teori kontrol. Nah, siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaannya stimulus respon dan teori kontrol. Di mana kita dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun sebaliknya dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon Bapak Ibu. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, namun dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu ya, betul sekali ya disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang bisa mengontrol diri sendiri itulah kita. Kan itu termasuk dengan teori kontrol Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa makna disiplin, Bapak Ibu? Nah, disiplin di sini ini bermakna belajar. Jadi kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri atau self disiplin. Di mana disiplin juga berakar sama dengan murid atau pengikut Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aturan tersebut atau ajaran tertentu. Jadi sehingga motivasi yang terbangun dalam motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kecenderungan umumnya di sini adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu menjadi tujuan mulia. Jadi tujuan secara intrinsiknya dari dalam diri. Jadi kebanyakan pada dasarnya itu disiplinnya itu cenderungnya adalah motivasi ekstrinsiknya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di mana
disiplin positif ini jadi tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian untuk mencapai disiplin positif ini harus mulai dari motivasi internal, motivasi dalam diri kita. Kemudian yang ketiga bukan motivasi eksternal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir, jadi supaya mencapai disiplin positif ini, jadi hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Jadi kita perlu garis bawahi hal tersebut supaya maju ke dalam disiplin positif ini. Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu pasti menginginkan suatu kejujuran, menginginkan kepedulian, menginginkan suatu keberanian, kerja keras, keadilan, kesederhanaan, serta kesetiaan dalam dan kebersamaan. Nah, seperti yang kita tahu dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita pelajari, yang sering kita gunakan juga dalam kurikulum Merdeka. Jadi di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi inilah universalnya. Kemudian ada kebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri, Bapak Ibu. Serta kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini akan mencakup ke kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah elemen-elemen fundamental yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Di mana untuk bertahan hidup di sini pasti memerlukan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kita perlu ketahui juga dalam kebutuhan bertahan hidup, yang pertama pasti perlu yang namanya fisiologis, Bapak Ibu. Di mana fisiologis ini melibatkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua adalah biologis, jadi proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Dan yang ketiga yaitu psikologis, jadi kebutuhan akan perasaan merasa aman dan nyaman. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kebutuhan yang untuk diterima, Bapak Ibu, di mana kebutuhan untuk diterima ini pasti hubungan dengan koneksi sosial, seperti halnya kita di sekolah bersosial. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, seperti itu. Untuk seterusnya, nah penguasaan. Nah, penguasaan di sini yang dimaksud itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan individu tersebut, di mana dianggap berharga, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membuat suatu bisa membuat perbedaan. Yang ketiga, bisa membuat pencapaian. Yang keempat, kompeten, dan yang kelima, diakui dan dihormati. Oke. Selanjutnya, jadi kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi kita memiliki kebebasan selaku individu. Jadi ada kemandirian, otonomi, dan yang ketiga memiliki pilihan. Sedangkan dalam kesenangan, jadi kebutuhan untuk merasa happy, merasa senang, di mana menikmati apa yang dilakukan, suka bermain ataupun memilih hal yang membuat mereka merasa senang, kemudian suka bergurau dan bercanda. Terus selanjutnya, itulah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Dalam motivasi perilaku manusia, di sini menurut UNO pada tahun 2008 adalah suatu penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mempengaruhi semangat untuk bertindak, melangkah dan menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai hasil atau tujuan tertentu yang memberikan kepuasan, Bapak Ibu. Hal yang membuat kita semangat, itu intinya. Nah, teori motivasi, jadi dalam perilaku manusia. Di sini, teori motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, dalam motivasi eksternal ini, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, misalkan nih pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu. Jadi, itu masih terkandung dalam motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau
restitusi. Misalkan pertanyaan yang muncul nih dalam benak diri, apa yang akan saya dapatkan nih apabila saya melakukan hal tersebut? Seperti itu. Jadi itu masih mengandung motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, motivasi internal inilah tujuannya kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika mereka melakukan hal sesuatu dengan motivasi diri sendiri, itulah muncul yang namanya motivasi internal dalam diri seseorang atau individu tersebut. Jadi mungkin pertanyaan yang sering kita jumpai yang dalam benak diri itulah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Jadi ke lebih hal yang positif seperti itu. Selanjutnya, penghargaan. Jadi penghargaan menurut Jamarah pada tahun 2008 itu adalah suatu bentuk reward, Bapak Ibu. Reward yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Itu penghargaan. Selanjutnya, nah, hukuman. Nah, di sini hukuman menurut Sardiman pada tahun 2011 itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Itu memberikan hukuman. Jadi memberikan efek jerah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, sedangkan perbedaannya di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Nah, hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi diberikan secara sepihak. Tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis, membuat murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata kita. Jadi secara tidak langsung, secara kita memberikan mereka hukuman sepihak. Jadi dari kitanya, dari gurunya gitu misalnya. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah bersifat terencana. Jadi bersifat rencana dibuat oleh pihak guru dan murid. Jadi kedua belah pihak ini sudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima apabila melanggar konsekuensi tersebut. Sedangkan restitusi di sini adalah bersifat rencana atau berdasarkan kesepakatan bersama dari proses berkolaborasi aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang join ya. Izin sebentar untuk admit. Oke, saya izin lanjut. Nah, selanjutnya, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi, hukuman ini suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Karena sudah ada kesepakatan kedua belah pihak Bapak Ibu. Sedangkan hukuman yang kedua itu membuat anak sakit, jadi fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Pasti kita pernah ya menghukum siswa sehingga membekas di dalam lubuk hatinya mereka seperti itu. Jadi perbedaannya di konsekuensi di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek karena anak dan guru itu sudah sama-sama membuat suatu kesepakatan. Jika A, maka B, seperti itu. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, di dalam konsekuensi, jadi anak menghargai suatu kedisiplinan karena kita sudah membuat kesepakatan. Sedangkan dalam hukuman, anak-anak akan membenci itu kedisiplinan. Jadi sering halnya yang terjadi ya Bapak Ibu, contohnya saya sendiri di dalam kelas, mau tidak mau pernah menegur siswa yang namanya tidak membawa dasi, padahal itu belum ada kesepakatan saya dan siswa. Jadi saya menegur dia, tolong dong dasinya dipakai. Jadi saya suruh anak tersebut menjawab soal, padahal belum saya bentuk yang namanya kesepakatan. Jadi mau tidak mau siswa-siswa yang pernah saya ajarkan itu merasa apa sih nih pelajaran matematika seperti itu. Jadi jangka panjang, jadi memulihkan pikiran hal tersebut itu
siswa akan susah seperti itu. Itu perbedaannya karena saya belum itu kekeliruan dari saya, belum menempatkan suatu kesepakatan seperti itu. Jadi konsekuensi tidak jalan. Jadi hanya yang jalan saat itu adalah hukuman. Seperti itu perbedaannya Bapak Ibu. Oke, terus selanjutnya di sini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Boleh gunakan di kolom chat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ketik di sana atau secara langsung boleh. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Seperti itu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, hukuman. Oke, Pak Yuda hukuman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Oke, Pak Wisuparno hukuman. Bu Rusmita hukuman. Oke, Bu Dwi hukuman. Oke, sepakat itu hukuman. Nah, pertanyaan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, Pak Gedin. Oke, Pak Japana, Bu Dwi hukuman. Oke, kita kunci ya. Nah, selanjutnya. Baik, terima kasih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Wow, luar biasa ya. Nah, yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Oke, konsekuensi. Siap. Nanti kita lihat cek jawabannya ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Ada Pak Hendra hukuman, Bu Dwi hukuman, Pak Yuda hukuman. Oke, Pak Japana, Pak Wi hukuman. Nah, pertanyaan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Oke, siap. Kita cek bareng-bareng ya Bapak Ibu. Apakah jawaban yang Bapak Ibu tulis itu sesuai dengan yang sudah ditulis? Kita lihat. Oke. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua hukuman. Apakah ada yang keliru? Aman ya? Oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini Bapak Ibu luar biasa sekali sudah paham yang mana termasuk hukuman dan yang mana termasuk konsekuensi. Oke, saya izin lanjut. Berikutnya, apa itu restitusi Bapak Ibu? Apa itu restitusi? Oke, tadi ada yang resen kah? Oh tidak, ada yang admit, saya izin. Oke. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi di sini restitusi tidak ada yang mencari kesalahan siswa, namun kita akan tengahi seperti itu. Ya, jadi restitusi juga merupakan proses berkolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid atau siswa-siswi kita di sekolah berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain setelah mereka sadar seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini menurut Gosen pada tahun 2004 Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah, ciri-ciri restitusi di sini ada 9 Bapak Ibu.
Nah, di sini yang pertama, ciri-ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri-ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan yang mereka lakukan. Itu siswa-siswi yang mereka lakukan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, yang terakhir, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita tidak menghakimi siswa kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mengajarkan mereka untuk bagaimana sih kesalahan yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Jadi bukan menghakimi. Setelah mereka kembali pada kelompoknya atau ke kelas itu tidak akan membawa beban. Seperti itu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Jadi Bapak Ibu, saya juga termasuk seorang guru. Kira-kira nih Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol ini sudah dalam posisi yang mana? Warna merah, kuning, biru, ini warna orange atau warna hijau sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi posisi yang mana? Kira-kira sampai detik ini Bapak Ibu sebagai seorang guru sudah berada di posisi yang mana? Ayo, silakan mungkin boleh di kolom chatnya. Sudah di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Pembuat orang merasa bersalah kah? Atau mungkin sebagai teman? Sebagai teman, Bu Yuni. Oke, sebagai teman. Oke, belum bisa menilai rasanya 3, tapi belum pasti. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Pak Yaga lebih ke rasa teman ya, Pak Yaga ya. Oke, luar biasa. Oke, kuning. Pak Japana kuning ya, pembuat orang merasa bersalah. Wow. Oke, nanti kita akan bahas ya Pak Japana ya. Nah, saya lanjut dulu. Nah, 5 posisi kontrol ini. Jadi penghukum. Nah, di sini penghukum sebagai misalkan kita posisi kontrolnya sebagai penghukum berdampak negatif pada siswa Bapak Ibu. Jadi karena siswa merasa tersakiti dan merasakan ketidakadilan seperti itu. Nah, sedangkan kalau posisi pembuat merasa bersalah, berarti di sini membuat orang lain merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Berarti Aji di sini ya, Aji ya. Oke, merasa bersalah atau rendah diri seperti itu. Nah, kalau Pak Yaga di sini dalam posisi teman, jadi mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi sudah bisa menjadi sebagai teman untuk siswa kita. Nah, sedangkan dari segi pemantau itu adalah mengandalkan perhitungan atau catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti kita masih men-checklist perilaku siswa kita itu sebagai pemantau. Sedangkan pada posisi manajer ini yang paling tinggi, jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa. Berarti kita lebih ke berkolaborasi dengan siswa Bapak Ibu di sini ya. Berarti untuk dari posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini sudah kita kuasai semuanya sehingga kita bisa menjadi seorang manajer. Kapan kita harusnya memberikan mereka hukuman tapi tidak berkelanjutan. Nah, kapan kita harus posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, kapan harusnya kita sebagai teman, pemantau, ini sudah kita kuasai sehingga kita bisa berada dalam posisi manajer seperti itu. Sudah, selanjutnya. Nah, dalam tabel ini, di sini ada motivasi. Jadi ada motivasi secara eksternal dan ada motivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Nah, dalam motivasi
eksternal ini ada identitas gagal atau perilaku kontrol negatifnya. Di sini kita penghukum. Nah, di sini ada posisi kontrolnya kita ya Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dalam motivasi ini ya Bapak Ibu ya, eksternal ini ada 4 kolom yang dipegang. Ada penghukum. Nah, penghukum ini adalah termasuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Jadi perilaku kontrol negatifnya. Kenapa? Karena guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Mungkin dalam perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, saya tidak akan seperti ini. Gitu. Jadi kalimat yang memang membuat siswa kita sakit hati seperti itu. Jadi hasilnya ya siswa kita pasti akan memberontak, pendendam atau menyalahkan orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan dalam pembuat orang merasa bersalah, di sini kita akan berceramah, menunjukkan kekecewaan. Ya, dalam perkataan, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu kamu mungkin di rumah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu gurumu di sekolah karena berperilaku seperti ini. Seperti itu. Jadi dampaknya nanti siswa kita akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi menutupi kebohongannya dia. Kebohongan ditutupi oleh kebohongan dan terus belajar seperti itu. Karena mereka merasa bersalahnya Bapak Ibu. Nah, sedangkan dalam posisi perilaku kontrol yang positif di sini ada teman. Nah, teman dan pemantau. Jadi teman ini yang disampaikan oleh Pak Yaga, berarti Pak Yaga sudah berada di perilaku kontrol positifnya Bapak Ibu. Karena membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Mungkin dalam perkataan lakukan untuk Bapak Ibumu. Misalkan, belajarlah dengan rajin supaya Bapak Ibumu merasa bangga. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin dampak hasilnya nanti siswa kita akan ketergantungan dalam ingin diberikan motivasi, ingin diberikan semangat terus seperti itu. Jadi lebih ke motivasi eksternalnya Bapak Ibu. Nah, sedangkan dalam bentuk pemantau di sini adalah menghitung dan mengukur. Nah, contoh mungkin pertanyaannya, apa peraturannya? Jadi apa konsekuensinya? Seperti itu. Misalkan, kan ribut di dalam kelas. Konsekuensinya apa? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita sepakati untuk konsekuensinya? Jadi di sini hasilnya nanti adalah menyesuaikan bila diawasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, tugas di kelas ini kalian kerjakan ya, jangan ribut. Nanti kalau ribut konsekuensinya apa? Seperti itu contohnya. Nah, sedangkan dalam manajer ini adalah sudah masuk ke dalam kontrol diri Bapak Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, contoh pertanyaan yang kita ajukan bisa apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Seperti itu. Jadi kita lebih ke meng-coaching siswa. Jadi kita hanya memberikan suatu pertanyaan saja. Siswa menjawab seperti itu. Kemudian hasilnya menguatkan watak dan karakter mereka. Tanpa kita berikan mereka jawaban, kita hanya memancing atau memberikan pertanyaan pemantik ke siswa kita, mereka hanya menjawab. Jadi mereka akan terbiasa menguatkan otak atau karakter mereka seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi, nah, dalam keyakinan kelas ini pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu. Jadi, dengan keyakinan kelas, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik siswa Bapak Ibu. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Jadi lebih memacu kemauan diri siswa. Jadi siswa itu sudah sadar akan disiplin seperti itu. Jadi tanpa harus peraturan yang memang ada di sekolah yang memang hanya memacu motivasi eksternal siswa. Jadi dengan keyakinan ini mengundang atau mendukung motivasi dalam diri siswa. Itu tujuannya untuk keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah hebat-hebat ya, sudah membuat keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu wali dari kelas 7 hingga kelas 9 sudah terbentuk keyakinan kelasnya. Luar biasa sekali. Di sini saya hanya menebalkan kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih ke abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas jadi senantiasa dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini sebaiknya terdiri dari 3 sampai 7 butir pernyataan. Pernyataan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita, lingkungan sekolah kita, seperti itu. Nah, yang berikutnya, di semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat, seperti itu. Jadi di sini mencurahkan pendapat anak-anak, pendapat Bapak Ibu selaku wali, selaku guru kelas. Jadi curahkan semua di kelas tersebut yang ingin dibuatkan keyakinan kelas. Nah, berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak permanen ya Bapak Ibu ya, terus ditinjau. Jadi misalkan kalau ada keyakinan kelas yang ingin dikurangi atau yang ditambahkan, ditinjau ulang seperti itu. Nah, berikutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas, di situ mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas tersebut. Nah, kemudian mencetak semua masukan murid di papan tulis atau di kertas pleno atau di kertas robekan kecil tuh nggak masalah, bisa. Nah, kemudian kelompokkan setiap pernyataan murid, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk hal yang positif, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat, dan mempersilahkan kembali warga kelas untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, kemudian dihias supaya terlihat lebih cantik dan dibuat secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding, kemudian di tempat yang memang mudah dilihat seluruh warga kelas tersebut, seperti itu. Tapi dengan pengamatan saya, Bapak Ibu sudah luar biasa sekali, sudah mengikuti prosedur-prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Luar biasa. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, contoh kecilnya, contoh keyakinan kelas. Misal di sini saya ambil keyakinan kelas 7. Misalkan mengambil unsur hormat. Jadi di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Seperti itu contohnya. Kemudian bekerja, jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya diterima dan dimiliki. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi sini sudah mencakup semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang hormat, berarti menghormati semua yang ada, menghormati jadi barang milik orang lain. Jadi tidak ada bully-bulian seperti itu. Nah, sedangkan dengan unsur kata bekerja, di sini berarti kita bekerja bareng berarti. Jadi apapun yang diberikan atau ditugaskan oleh guru yang bersangkutan jadi dikerjakan. Ya. Dan diterima dan dimiliki berarti di sini semua dalam kelas tersebut penting untuk merasa diterima. Jadi tidak ada misalkan yang memiliki kekurangan itu tidak masuk dalam itu karena sudah memiliki keyakinan diterima dan dimiliki. Seperti itu. Oke, berikutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, jadi agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disinilah segitiga restitusinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini kita akan menstabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini gitu misalnya. Jadi kita stabilkan dulu. Setelah itu validasi kebutuhan. Nah, atau bisa Bapak Ibu menanyakan keyakinannya. Nah, jadi dalam validasi kebutuhan, jadi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita menanyakan. Nah, selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tetap menanyakan dalam segitiga restitusi ini. Nah, dalam menanyakan keyakinan, jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakat, kita ingatkan kembali tentang kesepakatan yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Jadi kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang sederhana ketika siswa kita melakukan suatu kekeliruan di luar dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita lakukan. Tidak semerta-merta kita
memberikan statement menyalahkan dia, tidak. Tapi kita kembali dengan segitiga restitusi ini, menstabilkan dulu identitas anak tersebut, seperti itu. Secara sederhananya. Nah, di sini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, langkah yang pertama ini yang saya sampaikan tadi adalah menstabilkan identitasnya atau stabilis the individu. Dalam teori kontrol, jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Jadi yang bisa kita lakukan untuk siswa, untuk kita dalam situasi tersebut. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validate the misbehavior. Dalam semua perilaku memiliki alasan. Kembali lagi, mereka melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita tanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Jadi dalam teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Kita bangkitkan kembali motivasi internalnya melalui keyakinan atau komitmen atau keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, seperti itu. Itu secara sederhananya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, dalam sesi yang pertama, sesi yang tadi, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa. Nah, dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan sebagai menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita tarik dulu murid tersebut yang mengalami identitas gagal itu ke identitas suksesnya. Nah, jadi ajukan pertanyaan mungkin membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Nah, kita bisa dengan kalimat yang sederhana ini membangkitkan rasa percaya diri siswa kembali. Nah, untuk kita menstabilkan dulu identitas siswa. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Jadi, gak hanya kamu sebagai siswa, ibu pun pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Jadi, manusia memang gak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ayo kita bicarakan bareng-bareng. Kita bisa clearkan masalah ini. Gitu. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi lebih fokus memperbaiki masalah ini. Jadi, siswa akan merasa lebih tenang jika kita memberikan statement, oke, ibu nggak akan fokus ke masalah yang kamu buat, tapi kita akan fokus memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah dilakukan, seperti itu. Yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu kamu sendiri atau bagaimana, seperti itu. Jadi supaya rasa down-nya itu dilewati dulu. Jadi kita tarik dulu, stabilkan dulu identitasnya. Ini langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua, di sini ada validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang berikutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan siswa. Mungkin kita sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi kita buat pertanyaan, oke, Ibu Guru percaya pasti kamu ada alasannya di balik kejadian yang sudah kamu lakukan, seperti itu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, seperti itu. Jadi boleh nggak Bu Guru tahu kenapa kamu melakukannya seperti itu? Dia dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru lebih efektif. Jadi bersediakah kamu mempelajarinya? Di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang positif ke siswa untuk validasi tindakan yang salah atau keliru yang sudah anak tersebut lakukan. Seperti itu. Nah, segitiga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita masuk ke teori kontrol. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitasnya sukses telah stabil, maka murid pasti siap
untuk mengaitkannya keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini biasanya dalam validasi yang ketiga itu menanyakan keyakinan, di sini akan terengah kembali, mengingat kembali kenapa mereka melakukan hal tersebut. Misalkan datang terlambat, kita ingatkan lagi keyakinan di sekolah itu datang pukul berapa, kemudian kesalahannya kenapa. Di sini kita akan bisa memvalidasi Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa mengajukan pertanyaan, oke, sebagai keluarga atau kelas, jadi apa sih yang kita yakini? Nah, contohnya misalkan datang terlambat, mungkin di sekolah, keyakinan kita di sekolah itu pukul berapa sudah masuk kelas gitu misalkan. Nah, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti itu. Nah, yang ketiga, seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu gitu. Contohnya kalau lebih besar, lingkup lebih besarnya misalkan kalau sekolah, seperti apa sih gambaran sebuah sekolah yang ideal bagi kamu gitu. Kalau misalkan datang terlambat. Nah, kemudian yang keempat, jadi kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Kita bisa tanyakan. Di sini kita berusaha, ya pada dasarnya sih banyak di lapangan kita akan merasakan susah untuk mengontrol emosi ya kalau kita menemukan siswa kita dalam suatu melanggar seperti itu, tapi tetap belajar seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang belajar untuk menjadi seorang manajer gitu. Oke, kita masuk, gak terasa ya Bapak Ibu ya, sudah kita masuk ke sesi diskusi. Nah, kira-kira nih sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi dari keenam materi yang harus saya sampaikan dalam sesi budaya positif, ditutup dari segitiga restitusi yang tadi. Kira-kira nih Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita diskusikan? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Mungkin sudah paham ya, karena di sini kan segitiga restitusi sudah sedikit tidaknya kita pelajari bagaimana. Ada yang ingin ditanyakan? Kita diskusi bareng-bareng boleh? Aman? Bagaimana? Oke, gimana? Ada yang sekali lagi saya tanya nih, ada yang ingin ditanyakan? Aman? Paham Mungkin ya? izin ya Bu Yuni, mungkin semuanya Silakan, sudah Bu. paham ya. Tapi yang masih membingungkan itu adalah bahasa dalam restitusi. Oh iya. Terkadang bahasa yang disampaikan itu atau kalimat-kalimat positif yang disampaikan mungkin hampir mirip dengan posisi sebagai teman, Ya. membuat rasa bersalah. Jadi kalimatnya, kalimat yang lebih menekankan yang mana dia restitusinya, begitu Bu Yuni. Oke, terima kasih Ibu. Jadi mungkin boleh langsung saya jawab ya Ibu ya. Nah, dalam segitiga restitusi ini lebih ke siapa yang kita hadapi, misalkan dengan siswa Ibu. Nah, jika kita contohnya jika kita menemukan siswa kita yang namanya melanggar yang namanya atribut dulu ya Bu ya, tidak pakai dasi gitu misalkan. Jadi kita bisa mengajak dulu, oke, misalkan saya kasih nama Tisha. Oke Tisha, boleh ke ruangan Ibu sebentar seperti itu. Jadi kita tidak negornya itu langsung di depan umum Ibu. Jadi di situ kita menstabilkan dulu. Kita tanyakan, Tisha tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruang guru gitu misalkan. Pasti siswanya menjawab tidak tahu seperti itu. Oke, kira-kira dari atribut Tisha sekarang untuk hari ini, untuk hari Senin, atribut apa yang Tisha belum gunakan gitu misalkan. Misalkan kalau atribut dasi gitu misalkan Ibu. Jadi dasi Ibu, oke. Kalau dasi tidak pakai, Tisha tahu tidak? Di sekolah kita ada peraturan dalam menggunakan seragam sekolah seperti itu. Kita memberikan pertanyaan terus kali ya. Dia pasti menjawab, tahu Ibu gitu. Oke, kenapa Tisha tidak menggunakan dasi? Gitu. Jadi pertanyaannya sederhana dengan ke siswa Ibu. Jadi nggak harus kita langsung menyudutkan. Oke, kamu Tisha, kamu nggak pakai ini, kamu harus bersihkan
toilet ya atau bagaimana seperti. Jadi kita tanyakan dulu alasannya dia kenapa tidak menggunakan dasi. Pasti ada alasan yang jelas kenapa mereka siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Ketika sudah tahu kita jawabannya, mungkin karena lupa. Kenapa bisa lupa? Mungkin karena begadang, bangunnya kesiangan. Karena kenapa bisa sampai bangun kesiangan? Ya mungkin karena Tisya mungkin main handphone atau main game sampai larut malam sehingga bangun kesiangan. Oke, jika tahu apa keyakinan mungkin kesepakatan di sekolah yang sering kita gunakan dalam atribut sekolah, paham Ibu. Kita ingatkan kembali keyakinan tersebut seperti itu. Jadi kalau sudah kita kembalikan, stabilkan lagi. Oke, tidak semua manusia itu sempurna. Oke, mungkin Tisya ada kelupaan karena Tisya begadang. Oke, karena begadang, bagaimana caranya Tisya untuk memperbaiki lagi supaya Tisya tidak lupa. Jadi mereka yang jawab, siswa tersebut jawab. Oke, mungkin karena tidur lebih awal. Setelah berawal, kapan akan memulainya kembali gitu. Untuk oke Bu, mulai besok saya akan belajar lagi untuk tidak berperilaku seperti ini. Jadi setelah mereka melakukan kesepakatan, kita mengingatkan lagi dan kita kembalikan ke kelompoknya lagi seperti itu Ibu. Dengan kalimat sederhana, layaknya kita sebagai teman seperti itu. Namun dalam posisi manajer, tidak menyalahkan dia. Mungkin demikian mungkin Ibu jawaban dari saya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan sama Bu Yuni. Semoga teman-teman yang lain juga, teman-teman guru ataupun staf yang lain yang hadir pada kegiatan Meet ini bisa mempraktekkannya langsung ya untuk kedepannya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang mungkin ingin ditanyakan kembali? Cukup? Cukup? Diam ini artinya apa? Oke, mungkin saya artikan iya ya. Oke. Terima kasih mungkin Bu Dwi, mungkin pertanyaan sekaligus terakhir ya Ibu ya sesinya. Oke, untuk itu thank you. Sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin saya izin stop sharing dulu nih. Oke. Baik, terima kasih ya. Sangat luar biasa sekali. Mohon maaf jika mungkin banyak salah. Oke, silakan Bu Kur. Raise hand ya. Terima kasih Bu Dian aplausnya. Mungkin kepencet ya Bu Kur ya. Terima kasih Pak Yuda aplausnya. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tidak terasa kita, wow Pak Hendra, thank you ya. Oke, Pak Yaga, Bu Ita, terima kasih. Oke, mohon izin untuk buka kamera Bapak Ibu yang belum, saya ingin take foto. Take foto ya Bapak Ibu ya, boleh. Nggak apa-apa, baju bebas di sini nggak harus kok. Bajunya penting kita sopan aja, nggak apa-apa. Silakan. Oke, saya izin take foto ya Bapak Ibu ya. Sebelum. Halo Pak Setiawan, terima kasih sudah join. Minta tolong on kamera langsung ya Pak ya. Oke, di lapangan poli ya Pak Setiawan ya. Thank you. Oke, mohon izin untuk take foto dulu ya yang pertama. Oke, 1, 2, senyum lebar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Mungkin lagi satu gayanya boleh. Mau gaya apa Bapak Ibu? Oh, Aji langsung gini ya, Ji? Bebas. Oh, bebas ya, bebas. Itu butuh ngapain butuh? Itu es krim ya butuh Hendra. Oke, mau gaya napi? Boleh. Saya nge-lag. Mau gaya napi? Boleh. Oke. Ini ya tangannya ya. Oke, boleh. Bebas deh kalau kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas izinnya. Terima kasih atas kolaborasinya Bapak Ibu nge. Tiang izin untuk stop recording dulu. I can't believe